harusnya mungkin yang aku rasakan ketika kita menganggap sebuah ibadah yang reguler itu menjadi sebuah rutinitas, dampaknya nggak bisa gede karena itu menjadi sebuah rutinitas. Nah, yang aku tangkap adalah setiap hari itu buat kita sebagai pelayan terutama itu sebuah peperangan. Cuma setelah diperhatiin ternyata buat mempertahankan konsistensi itu susah loh. Halo guys, balik lagi di senada episode kesekian seputar anak muda. Yoi, openingnya kebalik. Gak apa-apa lah. Ini kalau lihat settingannya agak beda. Emang kalau pelayanan itu harus terus improvisasi guys. Salah satu bentuk tanggung jawab kita ini orang-orangnya masih sama. Dan di balik kameramen juga masih sama orang-orangnya. Emang kalau pelayanan itu tentang kontinuitas, terus berlanjut dan terus menerus. Cuma kali ini kita nggak membahas soal pelayanan. Kita mau ngebahas apa yang kita lakukan di pelayanan itu. Kalau kita tahu kan pelayanan itu ibaratnya kayak kita melayani di sebuah tempat atau di sebuah kegiatan. Nah, kita akan ngebahas soal kegiatan-kegiatannya. Tapi sebelum ke sana, aku punya satu pertanyaan dulu, Pak. Udah langsung nih? Udah langsung. Udah siap sama pertanyaannya? Siap. Gimana kabarnya hari ini? Pertanyaan template ya? I'm fine, thank you, and you gitu aja. Emang kalau ditanya personal itu kadang suka nge-siap ya? Kabar ya, physically sehat ya, emotionally agak kurang, mentally lebih kurang lagi, economically lebih di bawah lagi. Nggak bercanda ya, semua harus disyukuri aja. Harus disyukuri aja. Terus apa ya? Sama seperti sekarang kan lagi tren tuh gereja punya banyak kegiatannya. Kita juga harus bersyukuri juga sebagai orang kita bisa bertumbuh, bisa bekerja, bisa berkembang. Cuma kan sebagai orang manusia kadang kita juga capek ya. Betul. Nah, yang jadi penasaran kenapa sih gereja punya banyak kegiatan gitu? Maksudnya seminggu sekali 2 kali cukup lah ya. Untuk tahu sana harus balik lagi dulu ke definisi sebuah kegiatan. Sebenarnya subjektif sih, tergantung gimana kita mendefinisikan. Tapi kalau secara harfiah kan pasti ada artinya sendiri kan, kegiatan atau event itu apa gitu kan. Nah, tapi kalau dilihat dari subjektif dari kitanya ya tergantung kita mendefinisikan kegiatan itu apa. Apakah itu sebuah momentum gitu? Apakah itu sebuah kegiatan biasa yang rutinitas dilakuin, atau memang hal itu sebuah acara yang memang kita tunggu-tunggu juga gitu. Bisa jadi gitu. Tergantung orang masing-masing orang aja sih. Nah, aku ya. Dan jenis acaranya juga. Iya, kalau itu kan ngaruhnya ke engagement ya. Betul sih. Kalau yang diundang kurang terkenal, mohon maaf gitu, biasanya jadi kurang gitu. Tapi kalau konteksnya di gereja, harusnya siapapun yang diundang itu harusnya mengundang ke mengundang excitement sih ya. Harusnya ya. Itu apalagi ya kan kalau kita nambahin soal kayak KKR hadiri biasanya seperti gitu kan. Dulu tuh aku nggak tahu ya, cuma tempat aku kan masih daerah-daerah terpencil kan. Dulu itu trayek tempat aku itu ada yang namanya KKR kesembuhan. Jadi dibikin di satu lapangan gede. Habis itu nanti kita datangkan penita-penita yang sudah bikin orang bisa jalan lagi dari lumpuh gitu. Dan itu sempat terjadi dalam waktu 5 tahun lah, banyak yang pembicara-pembicara yang punya kapasitas yang di situ. Dan sebenarnya benar dipakai Tuhan sih. Cuma karena kadang aku nggak tahu, mungkin promotor lah ya bahasanya, promotornya ingin kejar target atau gimana gitu, jadi selebaran yang mereka tuh kesannya jadi kayak menjual banget. Hadirilah yang lumpuh bisa berjalan, yang gitu loh. Datang pakai kursi roda, Mbah dulu sudah berapa lama? Dulu saya, yang gitu loh. Datang kursi roda, boleh naik mobil. Nah gitu. Sekarang kan udah nggak zaman-zamannya kayak gitu kan, semakin bertumbuhnya zaman. Pola pikirnya juga semakin bertumbuh, sekarang udah nggak dipakai gitu. Dari aku sih, mungkin kalau kita ngomong ada 2 ya kata-kata tadi. Ada yang ngomongin soal momen,
ada yang ngomongin soal momentum. Kan itu kan beda tuh. Kalau momen ya itu tadi balik lagi pada hari yang kesembuhan itu gitu kan. Pas udah jalan udah sehat ya udah nggak ikut KKR lagi. Ya, momen. Cuma kalau momentum kan ada ya pemerintahan apalah segala macam dan seterusnya. Akan menjadi menarik ketika kita ngomongin jauh apakah kita nggak tahu. Ini kita sudah ada di level pembuat kegiatan atau pembuat event ya. Kadang kita suka salah concern memilih apakah mementingkan momen, mengejar momen atau kita memilih untuk mengejar momentum. Nah sebenarnya tuh yang lebih penting mana sih, kita ngejar momen kah atau mengejar momentum kah? Dari spesial sebuah acara spesial ini, aku tuh selalu jawabnya pasti tarik ke belakang gitu. Contoh kayak di KKR itu kan kebaktian kebangunan rohani. Fokusnya itu atau fokusnya blasting ke blasting kapabilitas pendeta-pendetanya gitu. Ayo, kan misal pakai jaket giniin orang jatuh semua gitu. Nah, fokusnya di situ atau KKR-nya gitu. Nah, itu balik lagi ke motif berarti kan. Motif. Bisa dibilang sebuah momen ya yang tadi gitu, karena kondisi lagi cacat nih gitu, lagi di kursi roda keceplosan, lagi di kursi roda gitu, terus dia punya iman untuk bisa jalan, nah barulah ada triggernya di situ. Nah kalau ada triggernya pun gitu ya, ada KKR itu yang tentang kesembuhan gitu-gitu. Orang buta warna bisa melihat dengan suntik tinta RGB. Enggak. Jadi orang buta bisa lihat, tapi kalau dari dianya sendiri tidak beriman, ya nggak sembuh juga gitu. Kan nah aku sih ambil contoh dari yang apa? Perempuan yang itu ngesot itu lihat. Pokoknya aku bisa nyentuh jubahnya aja, aku sembuh gitu. Padahal dia pendarahan udah 12 tahun, itu KPR udah mau selesai. Tapi hubungannya kan udah floating. Iya, maksudku semua balik lagi ke imannya juga gitu. Kalau konsernya, kalau momen doang ya pasti orang juga ngerasain momen gitu. Tapi yang kalau Anggit ya pernah bilang jangan cuma sekedar momen tapi sebuah movement juga gitu. Nah dari special event ini harusnya bisa ngebakar api rohaninya lagi harusnya, ketika dia nggak bisa jalan terus tahu bisa jalan ya apa jangan itu susah. Orang misal bisu gitu terus tahu bisa ngomong ya, terus pelayanan singer ke arah sana tuh agak sensitif ya. Tapi ya contoh konkretnya seperti itu. Memang benar terjadi sih. Oke, nggak harus yang berat deh. Nggak harus yang sakit ini, sakit itu, sakit ini. Keras hati aja. Ngomongin keras hati, sikap hati, tanah yang tidak gembul. Ketika di situ, kalaupun pendetanya sangar gitu ya, bener-bener haleluya gitu 5.000 orang bertobat. Buat enggak? 5.000 orang bertobat, tapi kalau dianya tetap nggak pengen beriman, nggak pengen berubah ya nggak bisa. Nah, aku lebih ke harusnya special event itu jadi movement bukan hanya momen. Benar-benar. Karena kan yang menjadi lucu itu mungkin kita sebagai promotor kan nggak cuma sekedar melihat audiens, sekedar kesembuhan, tapi tetap ada hal-hal yang bisa kita masuk secara organisasi lah ya. Cuma mungkin ketika yang terjadi yang soal pemulihan tadi yang keras hati, apalagi orang-orang yang kita ngerti ini orang ini keras banget, atau pas ikut event jadi kayak jadi rajin ke gereja, jadi lebih better lah, enggak turning point, cuma jadi lebih baik sedikit. Itu kan sebagai kita melihat tempat event, oh ternyata berhasil juga ya. Nah terus juga kalau kita ngelihat itu sebenarnya event ini bisa jadi bensin buat kita. Dimana ya itu tadi balik lagi kalau kita ngomongin soal movement ada next stepnya. Cuma kan movement ini sebenarnya hanya bisa dilakukan enggak bisa dilakukan oleh semua orang. Misalnya gereja kita otomatis movement yang kita bisa lakukan terbatas di ruangan lingkup kita aja. Sementara kalau kita tahu ya kalau gereja suka bikin event kan kadang suka ngundang ayo gereja yang sebelah sekota gitu. Jadi kan kita nggak bisa apa sih
mungkin kepengenan beberapa orang itu kita pengen bisa movement ini sebesar ini juga, cuma karena hari Minggu harus balik lagi ke tempat masing-masing ya movementnya nggak jadi sama rata. Mungkin permasalahannya terjadi di situ sih. Iya, bisa sih, tapi gini juga, saya ngeblank aku. Saya ulangi dikit Pak, bagian tadi belakang. Ya soal bensin tadi. Nah, kadang itu kita sebagai orang tuh harusnya melihat ini menjadi sebuah movement yang terus menerus. Cuma kadang kan karena keterbatasan orang-orang, jadi ketika setelah event itu pada balik ke gereja masing-masing dan kita nggak bisa ngerangkul nih satu organisasi gede karena ya setiap gereja punya agendanya masing-masing gitu. Ya berarti sekarang dua gini, ketika sebelum ke situ setiap acara aku percaya tuh ada perannya masing-masing Pak. Nah aku ya kayak KKR gitu tuh ketika bilang bensinnya gitu, mungkin retret itu sebagai pemantik apinya gitu. Ya. Beda event beda approach, beda fungsi dan peran menurutku gitu. Jadi nyambung ke yang setelah mungkin sama-sama nih di sini kita satu kegerakan gitu, memang movement gitu. Memang pada saat itu gitu, ketika Minggu balik ke gereja masing-masing vibes-nya udah lain gitu kan. Biasanya kan gitu, terus lama-kelamaan surut lagi. Nah, yang mau tak tanyain, berarti perlu dong setiap beberapa jangka waktu tertentu ngadain special event supaya ngedongkrak gitu. Ngerti nggak Mas? Kalau gitu berarti harusnya dia manja. Kalau gitu menurut aku harusnya dia manja. Karena dia harus nunggu api gede. Kayak semisal kita orang yang kan kayak korek lah ya. Korek aja gitu. Terus katakanlah event itu kayak api unggun. Sedangkan ibadah regulernya kita ibadah departemen ibadah raya gitu-gitu, itu kayak ya korek yang gas lah. Akhirnya sebagai api kayu ini selalu kepengen buat dibakar habis-habisan dengan ikuti event-event itu, padahal aku masih belum tahu juga. Cuma dari pandangku harusnya dari ibadah raya itu atau ibadah departemen itu udah cukup buat membakar kita, karena itu kan sifatnya kan tiap minggu kan dan terus ada, dan itu harusnya bisa selalu di-charge. Cuma kalau kita nunggu event terus baru kita kebakar, itu berarti manja. Kalau dari aku. Oke. Itu POV baru sih, beneran. Kayak dia harus nunggu sampai ada satu istilahnya kegiatan tertentu gitu ya, untuk dia bisa. Padahal sebenarnya kalau di ibadah-ibadah yang rutin harusnya, harusnya setelah dapat amunisi yang di gede nih, itu tuh buat tempur di hari-harinya aja gitu, supaya tetap stay bisa jaga ininya gitu. Bahasa aku agak bingung sih, tapi konsepnya tuh gitu. Nah aku ya ya pasti ada lah masanya habis benar dan lain-lain, cuma nggak melulu harus nunggu special event gitu loh, ngerti kan? Udah aku capek banget nih pelayanan dan lain-lain, aku pengen dulu, aku nunggu retret baru aku balik gitu. Nah yang gitu. Nah itu kan menurutku salah konsep sih. Meskipun kadang yang jadi masih pertimbangan banyak orang atau perdebatan, mungkin karena dipersiapkan secara khusus, jadi orang-orang datang itu lebih bisa lebih kena gitu loh. Nah ini aku juga ada topik nih di situ. Kenapa kalau kita setiap special event gitu ya, entah Natal, Paskah, ulang tahun atau apapun lah, itu kenapa kita prepare-nya lebih daripada ibadah raya biasa? Nah itu. Nah, padahal kan harusnya ini sama-sama ibadah gitu. Iya. Apa yang membedakan? Ya, dari anggaran yang mungkin jelas beda, cuma ya masa kita karena anggaran terus jadi lebih effortnya enggak juga. Sudah. Apa gara-gara konsumsinya lebih banyak kan? Masa gara-gara makan? Enggak Pak, maksudnya dari segi situ iya agak pasti beda. Maksudku misal gini deh, aku kasih contoh. Kayak aku ya, misal aku pemusik gitu.
Kalau aku pelayanan nih besok Sabtu nih, ibadah kayak Valentine yang dia adopsi di ibadah mingguannya kita gitu. Special event kan. Aku sebagai pelayan, aku ngulik bener-bener nih tak catat dan lain. Karena ini hari yang khusus dan aku mau masih lebih maksimal. Ya. Kenapa itu harus kayak gitu loh, kan? Harusnya tiap minggu ya kamu lakuin value-mu ini gitu. Nah, kalau itu beneran itu jadi bensin, beneran itu jadi momen, harusnya kan dibawa. Nah itu. Maksudnya gini, ketika kita merasa bahwa kita diberkati, asalnya kan kita memberkati orang kan. Nah ya udah event-eventnya ini bawa spirit-spiritnya ini bawa terus ke sana. Kalau semisal amit-amit di jalan habis, ya udah dicas lagi gitu. Mencoba mencari tahu lagi apa sih kurangnya. Maka menurut aku sesimpel kita ngikut komsel itu sebenarnya udah lumayan begitu. Ya betul. Ya cukup lah. Aku nggak tahu kalau komselnya ngapain ya, cuma ya kalau katanya Om Gideon kan ada 5 ya. Apa aja? Ada soal worship, worship, terus ada doa, ada makan-makan, terus ada injilan. Satu lagi ada pemuritan. Iya nggak sih? Ya, aku cuma bagian yang makan-makan. Ya, bisa sih itu sebagai apa ya istilahnya? Pit stop apa? Checkpoint lah. Gitu, kayak di bukan checkpoint ya. Apa kalau balapan masuk ke yang kalau balapan nih misalnya lap terus dia harus masuk ke pit stop ya bener ya. Maksudku di situ kan misal di konsel tadi kamu bilang di situ kita di recharge lagi, ganti band dan lain-lain gitulah, punya insight baru, punya pandangan baru ya. Tapi bener konsep ibadah reguler tuh sama kayak NASCAR yang film Cars. Iya. Kan dia kan muter kan di tempat yang sama terus-menerus. Aku pernah berpikir kenapa orang itu suka nonton NASCAR gitu loh. Pada sebenarnya kan lebih menarik F1 kan. Iya, yang apa sirkuitnya lebih MotoGP gitu-gitu. Cuma NASCAR kan muter-muter doang. Cuma setelah diperhatiin ternyata buat mempertahankan konsistensi itu susah. Apalagi kalau kita ambil di kas pertama itu bagian seri-seri terakhir sebelum doknya naik ke podium kan sempat ketinggalan berapa lap tuh. Habis itu dok naik, sempat coaching klinik bentar. Pertemuan ini coaching klinik habis itu dia bisa nyusul gitu loh. Nah, ending yang menarik adalah si Lightning McQueen ini tuh nggak jadi juara 1. Betul. Cuma dia dapat standing ovation. Jadi kan sebenarnya konsep itu bisa dibawa gitu loh. Dimana kita itu konsisten melakukan apa yang kita punya. At some point kita coaching klinik dulu ya, entah ke konser, entah ikut special event, nah gitu-gitu. Terus kita balik lagi, bukan untuk menjadi yang lebih baik, cuma untuk sekedar konsisten aja apa yang kita lakuin. Ya, nice analogi sih. Sekarang kalau balapannya drag race gitu, balapan itu. Drag race itu termasuk susah. Kan? Tapi kalau yang motor. Kok bisa susah? Karena jadi bahasa mana ini semua lah bahas balapan. Yaudah lah ya. Nggak apa-apa. Jadi yang pertama yang aku tahu ya, teman-teman aku dulu ada anak motor. Minum ya. Terus mereka itu harus ada minimal cc ya biasa ya. Biasanya motor-motor dipakai itu juga motor-motor yang nggak terlalu gimana-gimana lah. RR 125, 150 gitu-gitu. Terus dimodif sedemikian rupa sehingga seenteng-enteng mungkin, bobotnya semakin berkurang. Karena kan track itu berpacu dengan kecepatan kan 100 meter, 200 meter gitu-gitu. 201. Nah, iya nggak sih? Iya gitu. Ya, dan itu tracknya pun juga harus yang sebisa mungkin itu benar-benar rata, nggak boleh ada lubang-lubang dikit. Itu biasa kalau korupsi itu kita nggak bisa pakai gitu. Lagi dicor gitu. Ya, yang dicor terus tanahnya, aspalnya ada tambalan-tambalan, susah itu dipakai. Terus juga di Indonesia. Terus juga pemilihan ban itu juga kalau tempat aku tuh namanya ban cincang. Banyak tuh yang tipis itu loh, yang yang kecil banget. Yang kecil banget. Itu kalau belok dikit aja tuh udah langsung melayang itu. Terus juga cara duduk ridernya pun juga harus yang aerodinamis banget. Pokoknya kalau lewat anginnya harus kayak gitu-gitu. Ribet. Cuma ya
Iya. dapat banyak cewek sih biasanya. Tapi poinnya dia pengen apa sih goalsnya gitu supaya nanti kan kita pakai analogi. Analogi Ini intermezzo atau bisa dianalogikan? pikir sih. Oke, skip jadi bagian bawah. Itu kalau buat teman-teman aja yang kalau mau join Apa? race bisa link itu. Nanti linknya Motornya harus motor capung tadi. motor capung kali RR 125 kayak gitu-gitu tadi. Iya. Cuma sekarang kita mau coba masuk lebih. Kalau yang aku nangkep bagusan ya, emang itu setiap event itu punya tujuannya masing-masing. Kalau KKR kan itu biasa lebih ke mental, kesehatan. Iya. Sementara kalau rata kan sifatnya kan kayak pengenalan, yang tahu lah ya, ada dua sisi utama misalnya kan tujuannya itu bisa terima. Terus kalau conference ini yang lagi training sekarang itu sifatnya kan bisa pemuritan. Oh, ada ya, ada conference juga sih. Conference itu sejak yang aku ngerti bisa tuh mereka punya main session dan punya breakout session. Kayak sejenis workshop tuh berarti gabung dalam conference-nya atau beda sih? Beda, sama itu jadi satu package. Bagian ya? Bundling lah ya. Iya. Kalau beberapa conference itu dia bisa cuma ada yang cuma nyediain workshopnya doang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sendiri-sendiri itu bisa. Atau enggak ada yang bundling tuh bisa dapat akses buat workshop sama buat conference-nya. Atau ada yang cuma conference-nya doang. Itu tergantung dari marketingnya mau di-arrange kemana kan. Iya. Cuma yang pasti itu dia aku tahu terdiri dari main session sama breakout session. Nah biasanya tujuannya itu buat pemuritan biasanya, buat generasi berikutnya. Gimana supaya bisa menjadi leader yang baik, how to be a good leader. Yang di situ tuh biasa tuh. Sponsor boleh ya? Boleh. Gitu. Cuma sebenarnya tetap permasalahannya sih itu. Gimana kita bisa menjadikan event itu sebagai bensin buat kita, bukan jadi apa istilahnya ya, jadi kebakar sendiri gitu. Memang kan beberapa event-event yang skala nasional ya, kayak conference, apa misalnya gereja worship, bla 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 bla, gitu. Biasanya kan emang udah skalanya gede, terus biasa dari gereja-gereja suka memutuskan beberapa orang perwakilan ke sana. Harapannya itu supaya apa yang mereka dapat di sana dibawa lagi ke gereja lokal, terus di-share ke teman-teman kan. Bagus nih, sampai di sini nih. Cuma setelah di-sharing, ya udah aman. Oke. Ya, oke, aku paham. Jadi konsepnya tuh lebih ke gini. Nggak semua hal yang baik buatmu itu baik buatku. Ya. Jadi emang ada hal-hal yang baik di luar sana yang kita bisa dapetin. Contoh yang di conference itu tadi. Terus ketika balik ke sini kok diaplikasikan nggak bisa gitu ya, karena faktornya bukan cuma karena SDM aja gitu loh yang udah terima terus tak kasih apa ya materi gitu disosialisasikan gini orangnya mudeng tapi belum tentu environment lingkungannya mendukung, duit ya kan mungkin kan kita ada apa harus ada perbaikan dan lain-lain gitu mungkin dari segi alat ya. Oh bagus nih penyembahan lebih dapat kalau ininya LED gitu, bisa lebih baca liriknya kan, bukan maksudku itu kalau diterapin ke gereja-gereja yang gitu kan nggak relate gitu loh, belum bukan itu gitu loh poinnya. Maksudnya kenapa orang-orang di kota besar bisa lebih penyembahan lebih dapat dan lain, karena lebih maju. Jadi apa yang dibilang Pak Gideon kemarin bisa ngumpet gitu. Enggak, itu lebih ke estetika aja gitu. Tapi maksudku tuh Makanya tuh kalau lampunya nyala lebih khusyuk ya. soalnya di foto kan masuk ke feeds IG gereja kalau diupload ini poinku bukan di sana. Poinnya itu kita bisa ambil beberapa hal yang match sama kita aja gitu. Ya kan nggak mungkin ya, contohnya kayak Daud lawan Goliat aja lah. Kayak apa,
nasihat strateginya, kamu ini pedang ini udah plus 99 gitu, udah ditempa udah ditempa pakai proteksi lagi nggak hancur gitu. Yang enak yang game doang yang tahu ya gitu udah, tapi nggak match sama badannya Daud gitu kan, dia malah keberatan dengan hal-hal itu gitu loh. Jadi dia nggak bisa perang sebagaimana mestinya, malahan dengan dia pakai batu sungai, batu kali yang kebetulan dapat di jalan waktu dia sama selendang gitu kan, cuma dia. Tapi itu yang match sama dia, yang bisa ngalahin si Goliatnya ini gitu. Poinku adalah nggak harus selamanya itu ngikutin tren gitu. Nggak, ya memang ada yang kita udah ini ibadah lewat sosmed gitu, apa live YouTube dan lain-lain gitu, live streaming. Tapi nek memang belum bisa sampai sana ya jangan dipaksain gitu. Ya kalian tetap develop, tetap berkembang gitu. Sedikit demi sedikit pelajari gimana live streaming itu, terus alatnya apa aja, cari SDM yang memang mumpuni di situ lah, baru hal itu akan jadi senjata yang tepat untuk bisa kena ke orang gitu loh. Maksudku dengan hal yang sederhana ya, misalkan gereja yang memang jemaatnya dikit gitu, musik aja juga cuma keyboard gitu. Tapi cuma bass sama drum. Jadi 21 Pilot pak kalau nggak, masih keyboard aja gitu. Keyboard kan yang umum keyboard ya. Maksudku dengan hal yang kamu punya aja gitu tuh dan dimaksimalin dan tujuannya benar, itu bakalan lebih kena ke Goliatnya gitu. Iya. Ya kalau kita ngomong gereja kecil, otomatis kan jemaatnya juga nggak terlalu banyak kan. Kalau jemaat banyak ngapain di live streaming ya langsung pada. Ya, mungkin ya bener bisa di-adjust kayak ya oke, kalau mau dibikin konten digital oke, cuma nggak perlu di live streaming juga. Bisa aja kan cuma di record terus bikin quote-quote, tapping kan. Nah tapping itu kan bisa. Sekarang juga lagi tren kan. Pester dulu. Oh iya. Masih cuma kan ada konten-konten digital yang dari Sunday Service terus dibawa ke pester-pesternya sendiri. Nah, itu bisa jadi topik sendiri loh Pak, tentang gimana eksistensi kita sebagai orang Kristen di dunia. Digital konten. Tapi nantilah, kita masih bahas yang spesial event. Biar konten kita terus. Nah, kalau fokus sedikit. Dengan nggak apa-apa. Yang penting kan tadi kan Naskar tadi. Emang tuh kalau pelayan tuh gitu ya. Kita nggak ngomongin soal engagement. Emang kalau viewsnya gede, emang beban buat kita juga. Karena kita jadi takut ya ngomong. Tadi 2 menit pertama tuh udah keringet dingin tuh. Karena ini ngomongin lumpuh-lumpuh kita. Kalau viewsnya dikit kan nggak kelihatan. Jadi aman. Cuma balik itu tadi. Sama gimana tadi? Soal special event tuh gini maksudnya. Mungkin hal itu diambil gitu. Kita lihat ada retreat sambil ada sampai pada KKR atau apa gitu. Ya kita bisa adaptasi dengan itu ya oke gitu, jalanin aja bisa gitu loh. Tapi kalau nggak bisa tuh jangan dipaksain untuk sesuatu yang memang belum gitu loh. Nah itu lebih ke konsep ya. Kalau ke teknis masing-masing orang aja gitu. Kalau mau pakai lampu yang gemerlap, mau pakai kamar dan lain-lain itu urusan masing-masing aja. Pakai countdown yang AT 3, 2, 1. Ya nggak apa-apa. Itu bagian dari kreativitas aja sih Pak. Kalau memang ya bisanya itu maksudnya berarti kalau masih sampai situ ya memang bakalan outputnya itu gitu. Itu aja gitu. Dimaksimalin. Kalau tapi harus ada poin kan, setelah dimaksimalkan harus ada poin tujuan yang benar juga. Betul sekali. Nah kalau udah maksimalin tujuannya cuma buat show off ya nggak akan kena juga. Iya. Masa Daud cuma gini-gini doang kan? Aku punya ini loh, ketampil gitu di show off top, tapi nggak sampai kena. Ini tadi habis ngomongin soal Daud, aku juga nemu yang kan soal Daud. Jadi aku sebelum kesini aku iseng-iseng kan nyari referensi sih, iseng-iseng buka salah satu komunitas gereja lah di Semarang. Dia ngebahas soal tertanam. Nah salah satu poinnya dia itu orang banyak melihat Daud itu mengalahkan Goliat dan mereka bersorak-sorak atas itu. Cuma mereka lupa kalau Daud ini itu bunuh singa demi menyelamatin satu domba. Ada sebuah
kejadian-kejadian yang nggak terlalu terlihat, dan itu menyebabkan dia bisa sampai mengalahkan Goliat. Nah, aku coba ngebawa itu ke kehidupan kita. Kita melihat kalau special event itu menjadi sebegitu besar karena persiapannya ini gede. Oke. Ya, aku nangkep, Pak. Oke, iya. Coba. Iya, aku nangkep. Lanjut dulu. Nah, harusnya mungkin yang aku rasakan ketika kita menganggap sebuah ibadah yang reguler itu menjadi sebuah rutinitas, dampaknya nggak bisa gede karena itu menjadi sebuah rutinitas. Nah, yang aku tangkap adalah setiap hari itu buat kita sebagai pelayan terutama itu sebuah peperangan. Dan banyak orang nggak melihat itu, aku pun juga nggak melihat itu sih. Susah untuk melihat itu, Pak, jujur. Karena apa ya, mungkin kita kalau special event kita benar-benar investasi besar-besaran. Karena ya kita mau menyelamatkan jiwa-jiwa. Kriteria itu adalah bentuk turning point dari orang-orang. Tapi lupa kalau ibadah Sabtu, ibadah Minggu juga turning point juga. Betul. Dan ini banyak orang miss, termasuk juga aku tadi. Ya nggak apa, kita juga bukan orang yang sempurna untuk ngasih mana. Aku sekali ngomong, sekali juga menampar diri cuma. Ya nggak apa, dari tadi aku juga menampar diri. Pokoknya aku nggak sebagus yang episode pertama lah ya. Karena kalau udah gini aku harus butuh belajar. Nah, yang itu tadi, gimana pendapatnya soal itu? Nah, aku di sisi ini, Pak. Sebelum dia ngelawan Goliat tuh dia udah ngalahin banyak singa gitu loh. Hanya demi satu domba. Jadi yang sering terjadi, teman-teman, ketika apa ya? Kalau kalian dipasrah, ini konteksnya dalam organisasi di gereja atau pokoknya kehidupan di bergereja. Ketika kalian ketika kalian dipasrahi sesuatu hal gitu, misal yang konteks yang paling dekat dengan kita ini aja lah, camp gitu. Kalian sekarang di-invite nih, bukan di-invite ya, apa ya istilahnya, dipanggil untuk jadi panitia gitu, anggota aja dulu, nggak apa-apa gitu, terima aja gitu, jalanin, syukurin, dan kalau bisa kerjakan ya excellent gitu, karena kalau kita excellent kan, ya itu sebuah label yang berat banget gitu, karena kita harus excellent. Nah itu kalian akan nextnya tuh bakal siap untuk ketika tahu-tahu koor gitu. Nah ketika kalian skip tahu-tahu Tuhan kasih kamu jadi ketua acara gitu, dengan tanpa kamu pernah ngelawan singa ini, tahu-tahu lawan Goliat gitu kan, pasti batu-batunya juga minder gitu loh. Gitu. Nah ini udah sering lawan singa, oke, udah berani gitu loh. Ini tahu-tahu Goliat kan 2 meter lah dia kecil. Benar. At some point kita bakal ketemu Goliat kita sendiri di kehidupan kita, dan kita sudah berjumpa dengan hal itu. Iya. Itu tipsnya itu sih, apa kok teman-teman terus sih kayak talk show kemarin nih. Tipsnya sih itu bukan apa ya, memegangkan diri, tapi aku bisa sampai di sini juga karena ya aku setia dengan itu gitu loh. Iya. Jadi anggota, jadi koor, bahkan jadi technical support dan lain-lain, tak kerjain sampai aku koor gitu, bisa jadi koor, bisa jadi, dan bahkan nggak cuma bidang tertentu tok gitu ya. Ini aku sampai lompat-lompat kemana-mana nih, berkal lah dan lain-lain. Poinnya tuh itu gitu, maksudnya yang aku yakin pasti Tuhan nggak bawa kita untuk perang ke hal yang kita nggak bisa lawan sih. Setuju. Yang paling kalau tuh ya paling tinggi lah, paling mendekati batas maksimalnya. Nah, seringkali kita kalah dengan peperangannya karena kita lupa bahwa sebenarnya kita perang itu bareng dengan Tuhan gitu. Bukan kita tok yang perang gitu. Dan aku suka statement ini sih. Aku berperang, I fight the war, but you won the war. Apa gitu ya? Iya. Aku yang perang tapi dia yang menangin gitu. Iya. Nah itu tuh ngomongin soal biar kita tuh nggak perang sendiri gitu sih. Jadi dalam setiap proses gitu, entah kamu masih jemaat, entah kamu pelayanan, ya setia aja gitu loh di situ sama, tapi jangan lupa buat ngandelin Tuhannya. Betul sekali. Nah itu berlaku juga di
spesial, apalagi di spesial event ya. Kita kadang ada doa puasa doa mudara gitu lah, janji iman dan lain-lain banyak gitu loh, macam-macam. Ada basuh kaki dulu sempat ya basuh kaki kan di dalam sesinya kan bisa basuh kaki gitu. Tapi kan sekarang kita udah nggak nyekap ya guys, jadi basuh kaki udah nggak bercanda. Sekarang kan bukan udah pakai fan lah gitu juga. Jadi kan nanti tolong disensor ya Pak. Itu brand yang brand. Poinku ya itu, maksudnya apa yang kamu setia kerjain kecil tuh pasti nanti semakin lama dibawa ke hal yang lebih besar. Itu berlaku ke hampir semua hal menurutku. Contoh berkat ya. Gimana kamu mau dikasih uang 100 juta kalau kamu nggak pernah ngelola uang 10 juta? Betul sekali. Nah, ibaratnya kan kayak gitu.